Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1 dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Dewan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan SDN Bintaro 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir hayat nanti. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu Bu Arba, saya Bu Yesi, dan juga Bu Krisna. Salah satu tugas dari program guru penggerak, yaitu diseminasi positif. Namun pada kesempatan itulah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi, dan selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu guru sekalian, baiklah pada acara kali ini marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Wasman tadi. Kepada beliau saya persilakan. Mari kita buka acara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita ya Allah dipermudah dan mencapai tujuan yang hilang, khususnya seluruh guru penggerak dan umumnya semua tenaga pendidik dan pendidikan bisa paham dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kulli hal. Hamdan yuhyi ni'amahu wa yubaqi mazidah. Ya Rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasrul bil huwa al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim biha wa barik wa taysir Allah. Wa tuliku anna biha bashar wa ta'sir wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afwa. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazani wal juhdi wal bashar wa min al-jinni. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li jami'a Allahumma ighfir lana wa li Terima kasih kepada Bapak Wasman. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1 kepada Ibu Rusti Panesti SPD. Saya persilakan.
kita juga tidak lupa mengucapkan salam serta sholawat kita kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berharap pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah, kita sebagai umatnya mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini. Teman-teman CGP akan memaparkan budaya positif. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita, pada anak didik kita, dan lebih umumnya kepada lembaga kita. Mudah-mudahan apa-apa yang dipaparkan nanti bisa dilaksanakan pada pembelajaran kita semuanya dalam keseharian kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman CGP kita tetap semangat meskipun tugas-tugas yang begitu menyita waktu dan pikiran beliaunya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, apabila ada tutur kata saya dalam kesempatan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Bintaro 1. Semoga amanah dari beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru, dengan gerakan yuk kita mulai ya, gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar dua materi, yaitu yang pertama paradigma belajar, dan yang kedua disiplin positif. Dan untuk materi ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini mungkin gambarnya tidak jelas ya. Ini di sebelahnya itu ada gambar 5 dasar kebutuhan dasar manusia.
Ada 5. Yang pertama survival atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih atau keinginan untuk diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Dan ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, di slide selanjutnya kita bersama-sama untuk menganalisis kasus. Nah, di sini kasusnya tentang Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, sebentar Bapak bisa ke slide sebelumnya. Nah, saya jelaskan lagi. Untuk yang survival atau kebutuhan bertahan hidup itu lebih berkaitan dengan fisik. Misalkan kayak kebutuhan minum, kebutuhan makan. Nah, sedangkan kebutuhan dasar lainnya itu ke psikis, pengen dihargai atau hubungan antara teman, guru, gitu. Boleh next ke kasus tadi, monggo dianalisis. Mungkin ini masuk kebutuhan dasar apa ya? Mungkin kebutuhan bertahan hidup. Pak Anda bisa ke depan. Biar kelihatan Pak Anda, biar wajahnya di siang hari ini. Pak Anda termasuk kebutuhan dasar apa Pak Anda? Menurut saya termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kenapa Pak Anda? Karena dari kalimat kasus yang ada di kasus ini, anak itu mengapa memaksa meminta bekal teman yang lain? Karena mungkin pertama, orang tua tidak bisa memberikan bekal. Kedua, mungkin karakter anak itu sendiri belum terbentuk, sehingga dalam pintas memaksa milik temannya diminta, dan begitu. Jalan keluarnya tentunya guru mendekati anak tersebut dan menyambung ke orang tuanya, sehingga nanti titik temunya akan ketemu permasalahannya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kanda, jawabannya super sekali. Tepuk tangan untuk Pak Kanda. Nah, itu Pak Kanda tadi ke kebutuhan bertahan hidup karena tidak Pak Kanda tadi tidak membawa bekal sehingga meminta bekal temannya. Nah, di sini, di slide selanjutnya, nah ini ya tadi, nah ini ada penjabarannya ya. Di sini tadi kan diminta apa yang harus dilakukan Bu Ria nih. Nah, di sini dijabarkan. Nah, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan seperti itu. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, tadi Pak Kanda di poin 1, yaitu survival. Yaitu Agus melakukan itu karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Terus yang kedua, mungkin Agus melakukan itu karena Agus butuh perhatian nih. Jadi dengan melakukan itu teman Agus jadi perhatian ke Agus. Jadi mungkin kebutuhan dasar Agus itu berarti butuh kasih sayang untuk diterima. Dan yang ketiga, mungkin dengan
dia maksa temennya, terus dia tuh wah aku merasa hebat nih, jadi dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Oh berarti kebutuhan dasarnya nih masuk ke kekuasaan. Dan yang keempat, mungkin Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin orang tuanya monoton menu itu aja, lihat punya temannya kok enak ya. Jadi dia ngambil punya temannya. Oh berarti dia kebutuhan dasarnya kebebasan. Dan yang terakhir kelima, mungkin Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temennya yang kesal. Jadi dia waktu minta temennya tuh mungkin senang dengan wajahnya temennya yang peremut mungkin ya, yang kesel. Jadi dia senang, jadi kebutuhan dasarnya senang. Dan ini ada kebutuhan dasar yang dari kasus tadi. Mungkin Bapak Ibu setuju yang mana? Mungkin Pak Kader yang satu. Mungkin ada dari analisis kasus tadi Mas mana? Mungkin ada lain selain satu dari sudut pandangnya. Semuanya masuk gitu. Bu Lucy masuk ya? Oh masuk, oke betul. Betul, kalau semuanya masuk ya, kebutuhan dasarnya semuanya masuk. Karena memang betul sekali kata Bu Lucy bahwa 5 kebutuhan dasar itu tidak dapat dipisahkan dari dalam diri kita. Oke. Nah ini ada kasus lagi nih di bagian saya, memang banyak kasus nih. Ini tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita menganalisis sebuah kasus. Nah, saya bacakan ya karena ini nggak begitu terang. IPA, tidak ada Bu IPA di sini ya. Namanya ada di sini. IPA. Saya bacakan aja ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jadi IPA ini tidak menguasai pelajaran matematika, akhirnya dihukum sama Pak Seno untuk ke depan. Nah, karena mungkin IPA grogi ya, jadi tergagap sama malu. Nah malahan karena sikap IPA itu dari temannya ditertawakan karena sikap IPA, sehingga dan selain maju juga IPA disuruh ini menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah di sini ada 2 pertanyaan nih dari kasus di atas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa ya? Siapa ada Pak Rahel? Pak Rahel itu Pak Rahel tampil di depan Pak Rahel. Kalau menurut saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno, Bu Krisna ya. Karena di sana menyebabkan anak merasa malu. Itu yang sangat tidak saya terima kasih. Makanya saya tidak setuju karena di situ akibatnya adalah anak bisa malu. Ini sehingga anak itu yang tadinya itu sudah mulai mencoba apa yang dia anggap benar ya,
akhirnya drop lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau menurut saya itu adalah berupa hukuman, karena kalau menurut saya ya, hukuman itu ada dua macam. Ada hukuman yang berupa fisik, ada juga hukuman yang non fisik. Iya, jadi itu yang perlu kita kita pahami. Hukuman atau konsekuensi, kita harus bisa membedakan dua hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahel. Tepuk tangan dong Pak Rahel. Ya Pak. Itu mengarah bullying pada muridnya. Iya. Ya. Pasal kan bagian pendidik kan ya. Oh gitu. Ya, menurut Pak Rahel ini adalah sebuah hukuman. Karena memang hukuman itu menurut Pak Rahel tadi berdampak yang tidak baik untuk kedepannya. Entah itu pasti akan hukuman yang karena hukuman itu menyakitkan ya, pasti akan diingat terus meskipun sudah tua. Pasti nanti gurunya, oh itu dulu ya yang sering marahin aku, pasti gitu. Karena saya juga ingat guru saya sama yang baik sama yang jahat dulu waktu masih SD ya. Mungkin ada lagi setuju atau setuju dengan yang Pak Rahel berikan pendapat barusan? Setuju ya. Oke. Next. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu hukuman dan sanksi. Ini saya nggak akan jelaskan yang restitusi karena nanti. Jadi saya akan menjelaskan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya pengaruhnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, terus selanjutnya itu korban. Kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian murid di hukuman, murid akan merasa tersakiti ya, karena berhubungan dengan fisik. Ada dua tadi kata Kak Rahel, fisik dan verbal. Sedangkan konsekuensi itu murid akan dibuat tidak nyaman aja, bukan tersakiti tapi tidak nyaman. Mungkin melanggar kesepakatan, jadi dia merasa tidak nyaman. Terus murid di hukuman perilakunya itu menjadi pasif, terus dan antara pasif sampai agresifnya meningkat. Dan sedangkan konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya tidak takut ya hukumannya gak akan berjalan dengan baik. Nah, terus yang konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Terus selanjutnya kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Selanjutnya hukuman, peraturannya adalah, kalau di hukuman peraturannya adalah kamu harus. Jadi hanya satu arah. Tidak ada kesepakatan kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi ditanyakan nih kesepakatannya, apa peraturannya? Mengapa kamu melakukannya? Dan terus diakhiri dengan terima kasih. Tapi kalau di hukuman tidak ada, hanya satu aja itu. Jadi tidak mendengarkan pihak muridnya. Langsung diborong juga.
Jadi murid atau anak membenci peraturan. Jadi ada istilah peraturan itu untuk dilanggar. Ada ya, pernah dengar ya, peraturan itu dibuat untuk dilanggar, ada itu. Nah, sedangkan di konsekuensi itu murid atau anak menghormati peraturan. Nah, itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu kita ke materi 4, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada dua. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ada yang motivasi dari luar dan ada yang motivasi dari dalam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi? Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu yang digunakan itu motivasi eksternal apa internal, Bu? Eksternal ya, sudah ada tulisannya. Dalam apa biar mantap. Yang kedua, ini, nah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ini misalkan apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya. Jadi ini masih motivasi eksternal ya. Jadi membutuhkan imbalan. Kalau nggak ada imbalan dia nggak mau melakukan nih. Dapat hadiah nggak ya kira-kira? Dapat reward nggak ya? Jadi kalau nggak ada reward nggak akan melakukan ya, betul. Jadi itu masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dorongan dalam diri ya. Jadi motivasi internal atau intrinsik. Nah, selanjutnya Mbak. Nah, ini Bapak Ibu saya ajak berlatih ini. Nah, ini ada kasus nih, mana yang masuk hukuman atau konsekuensi. Tadi ingat ya bukunya, kalau hukuman itu sifatnya paksaan dan sifatnya ke fisik atau verbal. Kalau konsekuensi itu kesepakatan, ya. Oke, coba nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Satu dulu aja yang buat saya sampel ya di sini. Mungkin guru Safitri apa? Konsekuensi. Oke, saya tulis. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Pak Kandar, gantian deh Pak Kandar. Apa? Oh yang lewat dulu nih. Apa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga sampai mau jawab nih. Bu Indra mungkin ya Bu Indra. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Sekarang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Bu Fitriatun, hukuman.
6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bu Sri. Konsekuensi. Hukuman. Dihukum itu. Alain. Enggak sepatu. Hukum ya. Lari mengelilingi lapangan. Lanjut. Ya. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Paham ya? Oke, ini yang nomor 1 konsekuensi, nomor 2 konsekuensi, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 hukuman, 6 hukuman, dan 7 hukuman. Lanjut. Itu sudah ada jawabannya. Ya jawab saya lanjut. Kenapa Bu? Kalau menurut saya satu itu hukuman. Yang mengarah ke apa? Ke fisik anak. Yang mengarah ke apa ya? Hukuman fisik itu hukuman menurut saya. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu mengarah pada apa ya? Perubahan sikap gitu menurut saya. Jadi sikapnya yang tidak ada hukuman fisik gitu menurut saya gitu. Betul sekali Bu Lucy, nomor 1 itu memang hukuman karena melanggar prinsip. Iya. Nomor 2 betul karena apa? Berupa apa? Konsekuensi itu. Nomor 3 hukuman betul karena ke fisik ya. Nomor 4 konsekuensi betul. Nomor 5 hukuman betul. Nomor 6 hukuman dan nomor 7 hukuman. Jadi paham ya Ibu bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi kita lebih berlatih. Dan lanjut Bu Arda. Nah kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Dan nanti kita menelaah diri nih, kita kira-kira ada di posisi mana, di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini nanti kita ada video, mari kita simak masing-masing bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
istri lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, yang juga dijawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar ada. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan membalas dendam. Menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira tadi setelah melihat video posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ya? Coba saya mau tanya nih, Pak Wasman. Pak Wasman dari tadi diem ngantuk apa gimana ya Pak? Coba Pak Wasman mau tanya, kira-kira Pak Wasman tadi dari penghukum, terus pemantau, terus merasa bersalah, apa lagi tadi? Manajer atau teman ya? Menurut saya itu yang paling benar dan tepat adalah manajer. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan manusia, tidak dapat mengendalikan kadang-kadang. Jadi kita pun harus Terima kasih Pak Wasman merasa dirinya ada di posisi manajer. Sekarang tepuk tangan dong, posisi yang ideal. Bu Kriatur kira-kira menempatkan di posisi mana setelah melihat video tadi? Sepertinya saya mengontrol gitu. Berdiri di depan. Di depan. Kalau menurut saya, posisi saya itu sebagai pengontrol gitu. Posisi kontrol yang baik bagaimana? Apa penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, manajer? Sebagai teman. Wah, sebagai teman. Ya. Jadi kita cari permasalahannya apa, kita gali, terus kita cari solusi bersama. Diingatkan. Terima kasih. Kalau saya, Bapak Ibu, saya memposisikan posisi kontrol dari video itu kemarin ya, sebelum mempelajari materi ini, saya itu lebih banyak di pembuat merasa bersalah. Saya menyadari itu. Ada dari trik karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, saya punya murid yang aktif sekali. Dan saya selalu bilang, aduh kamu gak kasihan sama Bu Krisna ya, hari ini udah berapa kali temenmu dinangiskan. Nanti ini lo gak kasihan tak? Nanti tampilkan mamamu lo ya. Nah itu ternyata saya dari lihat video, oh iya saya ternyata ada di pembuat merasa bersalah. Dan ternyata dampak pembuat merasa bersalah itu tidak baik untuk anak. Ya betul anaknya jadi apa ya, anaknya merasa bersalah gitu, tapi ya besok diulang lagi. Dan ternyata dari video posisi kontrol ini yang ideal ternyata posisi manajer. Nah, ini kita berlatih lagi nih. Nah, sebentar saya hapus dulu ya. Tapi kalau ujian ini yang berteman itu menurut saya
sesuai di lapangan ya Pak. Nah, untuk di sini ada pertanyaan nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol mana ya ini? Bersalah, merasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk posisi mana? Posisi kontrol mana ya? Kamu tidak benar melakukannya. Coba buat lagi. Tadi buat tadi slide-nya. Nah, di penghukum, pembuat merasa bersalah. Di kamu tidak pernah benar. Mana? Penghukum. Membuat merasa bersalah. Memang nggak ada, bentar saya cari dulu. Tiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira ada linknya. Apa penghukum sebagai pembuat merasa bersalah? Apa posisi teman? Apa posisi pemantau? Apa posisi manajer? Pemantau. Oke. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Termasuk merasa bersalah? Atau gimana solusi? Merasa bersalah ya? Oh iya, nomor 5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diajak nih siswanya, diajak manajer. Yang nomor 6 tadi kata Bu Lucy, pemantau pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut buat-buat kita jawab sama-sama. Nah, ini jawabannya. Posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jadi ini posisi kontrol gurunya membuat orang merasa bersalah. Yaitu yang nomor 1. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini jawabannya membuat merasa bersalah. Nah, karena ini hanya satu arah ya, ini namanya penghukum ya. Yang nomor 3, ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi memposisikan sebagai teman, betul. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Betul, pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, diajak untuk mencari solusi manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ternyata penghukum. Nah, oke, next. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian
Gak ada yang tahu ya, Ibu jelaskan. Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan. Nah, peraturan yang ada di sekolah kita namanya apa? Tata tertib. Nah, tapi kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa apa? Berupa kesepakatan. Berupa kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang akan kita gunakan itu contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya kesepakatan kelas antar teman, ya, kesepakatan kelas antar teman, terus kepada wali kelas, ya, atau kepada guru lain, ya boleh, nggak apa-apa, guru kelas, guru lain, nah itu jadi kesepakatan kelas itu, jadi kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu syaratnya harus menggunakan kalimat yang positif. Maksudnya kalimat positif itu bagaimana, Bu? Kalimat positif itu maksudnya kalimat yang baik, ya. Jadi misalkan nih, kamu ingin membuat kesepakatan kelas yang tentang tidak boleh nyontek. Nah, tidak boleh nyontek. Berarti kalimat positifnya apa? Atau kata positifnya apa? Jujur. Karena kalau kita nyontek berarti kan curang, ya. Berarti itu curang, itu perbuatan yang apa? Jujur apa tidak? Tidak jujur. Nah, kemudian ada contoh lain. Kita ingin kelas kita bersih. Kesepakatan kelasnya apa? Tidak harus kalimat yang positif. Coba. Jagalah kebersihan. Jangan ada kata tidak boleh. Jangan. Nah, itu bukan kalimat yang positif. Nah, jadi misalkan kelas kita ingin menjaga ingin bersih. Jadi kalimat kesepakatan kelasnya itu jagalah kebersihan. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti Ibu berikan kalian kertas, namanya ini sticky note. Nah, warna-warni sticky note. Ibu kasihkan pada satu bangku mengisi satu. Jadi kalian berdiskusi sama teman sebangku. Nah, kira-kira apa nih yang mau kalian buat, kesepakatan apa nih yang nanti kalian mau kalian buat ya untuk kelas kita, untuk kelas 4A ini. Ya, kalian diskusikan sama teman kalian dan nanti Ibu akan pilih nih, mungkin punyanya Dibah dan Hanafi sama dengan punyanya Dani dan Alif tentang jaga kebersihan. Dan nanti kalau sama Bu Guru ambil salah satu, ya. Paham sampai sini? Paham. Kalau paham, Bu Guru bagikan ya. Oke. Biar supaya warna-warni Bu Guru kasih yang berbeda ya. Perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat.
guru sudah siapkan papan keyakinan kelas, dan nanti keyakinan kelas kalian ditempel di papan keyakinan kelas ini. Ibu mulai dari depan. Silakan. Yuk. Ini coba. Yuk berapa di sini? Ditempel. Tempel. Iya, tempel di sini. Yuk. Kita pasti bisa taklukkan dunia dengan mimpi kita. Mari berbagi, mari bermimpi bersama kita di sini. Yakini kau pasti bisa. CCR in the house, dan membuatmu percaya. Kamu terhebat seperti singa. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin. Hanya perlu memulai untuk menjadi. Sudah ketempel semua ya? Kita lihat yang pertama, disiplin. Tanggung jawab, saling menghargai. Oh, yang saling menghargai ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berarti Bu Guru ambil yang ini ya. Nah, ini Bu Guru ambil yang sini, saling menghargai. Kemudian saling hormati, boleh. Saling ini juga, saling menghargai juga, terus jaga kerumunan. Terus saling menghargai juga. Menjaga kata-kata boleh. Ini kita harus mematuhi peraturan kelas. Nah, disiplin. Nah, ini maksudnya disiplin. Dan ini, ini adalah saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai. Di sini ya. Oke. Di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, saling menghormati. Yang keempat, yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, saling menjaga kerukunan. Yang kelima, menjaga untuk selalu berkata sopan. Yang keenam yaitu disiplin. Jadi itu ada 6 kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, kira-kira kalian dari 6 ini kalian harus apa? Menyepakati ya, karena ini sudah dibuat sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Supaya ini lebih mantap ya, Ibu minta kalian untuk tanda tangan. Ya, jadi masing-masing anak nanti untuk tanda tangan di bawah sini sebagai tanda sepakat. Ayo dari Hanafi, sini Fi, ayo Fi. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakin bahwa seperti singa hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazamil dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisil dari kelas 4A. Saya sangat senang sekali. Senang dan seru sekali. Senang dan seru. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena membuat kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak itu istimewa. Mereka mempunyai ciri khas dan juga karakteristik masing-masing. Tentunya ciri khas dan karakteristik setiap anak itu berbeda. Lalu bagaimana cara kita dapat memfasilitasi kebutuhan belajar mereka? Mari simak penjelasan berikut ini. Halo Bapak Guru Hebat, perkenalkan nama saya adalah Yesi Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Sebelumnya pada saat mengajar saya tidak terlalu memperhatikan ciri khas dan juga karakteristik pada murid-murid saya. Namun setelah saya mengikuti program guru penggerak ini dan juga telah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya menjadi paham dan saya menjadi tahu tentang kebutuhan belajar murid saya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya dengan gaya belajar mereka dan juga profil belajar mereka dan juga minat belajar mereka. Sebelum melakukan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik kepada murid saya untuk mengetahui gaya belajar mereka dengan menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Didapatkan bahwa 9 anak memiliki gaya belajar visual, 10 anak memiliki gaya belajar auditori, dan 8 anak memiliki gaya belajar kinestetik.
kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5B pada mata pelajaran sifat, topik sifat-sifat cahaya, saya mulai dengan berdoa bersama siswa. Selanjutnya yaitu mengecek kehadiran siswa dan mengucapkan yel-yel penyemangat di kelas, dan selanjutnya saya lanjutkan dengan mengecek kesiapan belajar siswa. Lalu saya lanjutkan dengan menyampaikan inti materi dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Tangan dilipat, kepala menunduk. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Nah, oke, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, nah bagaimana tadi kabarnya hari ini? Baik. Oke, silakan coba kalian lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Siapa yang tidak masuk hari ini, Reno? Siti Pratama. Vicky Pratama, iya tadi Vicky Pratama WA aku Jesse izin bahwasanya Vicky hari ini ada kepentingan keluarga. Terus ada lagi yang tidak masuk? Afifah, iya Afifah tadi WA juga aku Jesse izin Afifah sakit. Kita doakan ya anak-anak, semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan teman kita yang sedang ada acara kepentingan diberikan kelancaran. Nah, anak-anak, kalian hari ini bahagia tidak? Bahagia. Nah, kalau kalian hari ini bahagia, berarti tadi malam kalian juga sudah menyiapkan pembelajaran untuk hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita nyelok dulu ya. Kita ice drinking dulu. Ya. Bagaimana kalau kita ice drinkingnya supaya kita bisa berkonsentrasi? Yuk, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, beri tepuk tangan dulu kita semua. Berarti sudah konsentrasi semua ya pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar apa? IPAS. Nah, betul sekali. Materi kita hari ini adalah tentang IPAS. Materinya adalah tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini Bu Guru mengharapkan kalian nanti melakukan suatu percobaan untuk membuktikan tentang sifat-sifat cahaya. Dan selanjutnya Bu Guru juga menginginkan kalian nanti setelah melakukan demonstrasi atau praktek, kalian bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya. Oke. Sesuai dengan gaya belajar murid, akhirnya saya membagi murid saya menjadi 6 kelompok, yaitu 2 kelompok dengan gaya belajar auditori dan 2 kelompok dengan gaya belajar visual. Selanjutnya 2 kelompok dengan gaya belajar kinestetik.
saya memperlakukan murid-murid saya sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Anak-anak, apakah hari ini kalian sudah membawa buku materi kita hari ini? Sudah. Sudah membawa buku IPA semua hari ini? Sudah. Oke, sekarang kalian buka buku IPA itu pada halaman 4 dan halaman 5. Silakan dibuka bukunya. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya nih. Kira-kira di situ materinya tentang apa? Cahaya itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu cahaya itu apa? Ada yang tahu? Iya, Safira, cahaya apa? Cahaya adalah Apa? suatu media dari matahari. Sinar dari bulan. Cahaya itu katanya Safira adalah sebuah sinar yang berasal dari cahaya matahari. Nah, apa dari cahaya matahari saja? Dari apa? Jadi cahaya itu adalah sinar atau terang dari sesuatu yang menghasilkan cahaya. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya. Tentunya cahaya itu memiliki sifat-sifat anak-anak. Yang pertama itu, nah kalian tadi berangkat sekolah sudah mandi apa belum? Setelah mandi, terus kalian pasti ganti baju, iya kan? Nah, kalau sudah ganti baju, kalian bercermin tidak di rumahnya? Apa yang kalian lihat di cermin? Apa yang dilihat di cermin? Diri kalian. Nah, kenapa kok bisa? Karena kalian itu ada di cermin. Karena apa? Iya, betul. Laura, karena ada pantulan. Nah, mari kita lihat poster ini anak-anak. Nah, poster ini tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Lalu yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiarkan. Yang kelima, cahaya dapat dinaikkan. Ini adalah sebuah poster tentang sifat-sifat cahaya. Kalau sudah jelas, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 6 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian tadi. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Ini adalah kelompok kalian. Bu Guru harap kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang coba kalian pahami materi tentang sifat-sifat cahaya melalui bacaan yang sudah Bu Guru berikan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1 video, ya. Kelompok 2 kelompok pakai video juga. Kelompok 3 dan kelompok 4 pakai poster. Kelompok 5 dan 6 pakai alat peraga. Silahkan kalian bisa memahami sifat-sifat cahaya melalui media pembelajaran yang sudah Bu Guru bagikan. Sudah membawa semua perlengkapannya? Ya, silakan dikeluarkan
kan ya? Oke, nih. Ayo. Nah, apa bisa? Ini apa? Cahaya pertama dulu, Bina lurus. Sudah? Benar? Mana? Matikan headnya. Nah, nyalakan. Nah, terus. Oke, hebat. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi sudah melakukan salah satu sifat cahaya? Nah, masing-masing kelompok berbeda ya tadi praktek sifat cahayanya. Nah, sekarang anak-anak, tugas kalian adalah kalian berkeliling, ya, berkeliling ke setiap kelompok temannya. Kalian lihat di situ teman kalian di kelompok lain mempraktekkan sifat cahaya apa? Jadi kalau yang satu kelompok 3 orang atau 4 orang, berarti yang 2 keliling, yang 1 tetap di bangkunya. Ya, yang 1 tetap menjaga kelompoknya, yang 2 berkeliling. Yang satu ini mempraktekkan yang ada di bangkunya masing-masing. Kelompok lain bukan tebak. Kelompok lain itu sedang praktek sifat cahaya apa? Kalian tebak itu kelompok lain. Bisa? Nah, kalian nanti menebaknya dengan mengisi tabel yang ada di depan ini. Kalian tulis ini di buku kalian, nanti kalian berkeliling. Misalkan kelompok 1 mengamati apa? Terus sifat cahaya apa yang ada di sana di kelompok 1? Mengerti? Anak-anak, tadi kalian sudah berkunjung ke kelompok lain? Sudah. Apa yang kalian dapatkan dari kelompok lain? Belajar tentang sifat cahaya yang lain, katanya. Hebat sekali. Yuk, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, karena kalian tadi sudah berkunjung ke kelompok lain dan sudah paham tentang sifat-sifat cahaya, sekarang setiap kelompok membuat rangkuman. Kalian boleh membuat rangkuman apa saja, bentuk apa saja, terserah kalian. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk alat peraga, boleh dalam bentuk nyanyian, boleh dalam bentuk apa saja. Nanti kalian praktekkan atau kalian presentasikan di depan kelas hasil karya kalian masing-masing tentang pemahaman kalian mengenai sifat-sifat cahaya. Bisa? Yuk, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Pada kegiatan penutup, guru bersama murid merefleksikan pembelajaran hari ini. Kemudian, guru memberikan tugas kepada murid untuk membaca materi berikutnya di rumah. Kemudian, pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama-sama. Wah, hebat-hebat sekali murid-murid BSI kelompok 1 sampai kelompok 6 presentasinya luar biasa. Berarti kalian benar-benar memahami tentang materi kita hari ini, yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian pada siang ini mengikuti pembelajaran hari ini? Senang
juga lancar. Nah, anak-anak, untuk tugas besok kalian nanti di rumah membaca materi selanjutnya, yaitu melihat karena cahaya. Kalian bisa pelajari dan bisa mengerjakan latihan soal di rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita berdoa. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Tangan dilipat. Kepala menunduk. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 5B. Semoga kita sebagai guru dapat terus memenuhi kebutuhan belajar murid kita sesuai dengan karakter dan juga ciri khas mereka masing-masing. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Azhara dari kelas 5B. Saya senang sekali hari ini karena bisa belajar bersama Bu Guru dan teman-teman saya tentang sifat-sifat cahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Putri Safira. Saya senang sekali hari ini bisa belajar dengan Bu Guru dan teman sekelompok saya. Saya hari ini belajar tentang sifat-sifat cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya senang sekali karena saya bisa mengetahui sifat-sifat cahaya dan mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Saya hari ini sangat senang karena saya bisa belajar bersama teman sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Bisa.
dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa.